Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan adalah kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dan salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kebaikan tetap tercurahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga saat ini. Taib, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini kami dapat menemani Anda untuk menyimak kajian rutin kita, yaitu kajian setiap pagi hari Rabu, yang insyaallah ta'ala akan membahas kajian sunnah tarbawiyah yang merujuk pada kitab fikih Tarbiyatul Abna yang disusun ataupun yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Dan tentunya kajian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC hafizahullah ta'ala. Dan tentunya insyaallah setelah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz dapat menghubungi kami secara langsung melalui nomor telepon 0811 900 7912 atau melalui pesan singkat WhatsApp pada nomor 0811 900 7913. Dan tentunya kami akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Taib, alhamdulillah saat ini Ustadz telah hadir bersama kita melalui layanan via Skype. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kita sapa Ustadz sejenak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Taufik, semoga antum juga sehat dan ikhwah di studio. Taib Ustadz. Kira-kira materi pada pagi hari ini membahas tentang apa Ustadz? Temanya Ustadz? Ya, kita rencana materi pagi hari ini berkaitan dengan mengajak anak untuk bermusyawarah. Ngajak anak untuk bermusyawarah. Tapi pemirsa Ahsan TV, langsung saja kita menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz pada Ustadz. Falyatafaddal masykuran. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونصلي ونسلم على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hudah ila yaumil qiyamah.
Pemirsa azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji, menimba ilmu dan menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam masalah amaliyah tarbawiyah. Dan secara umum beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang murabbi, seorang muallim, seorang da'iyah, seorang nabi dan rasul yang tugasnya adalah untuk mentarbiyah umat. Tema kita pada pagi hari ini insyaallah berkaitan dengan musyawarah atau mengajak anak untuk bermusyawarah. Tentu kata musyawarah adalah sesuatu yang besar, mungkin yang lebih cocok apabila diberikan kepada orang yang diajak berpendapat, ya. Dan di dalam hal ini pembahasan asyura atau pembahasan musyawarah di dalam syariah Islam banyak ditunjukkan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis dan berkaitan dengan orang-orang yang memang sudah mumpuni, ya, orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk bermusyawarah. Ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang syura, musyawarah, ya, yaitu untuk perkara-perkara yang besar. Misalnya seorang imam, ya, terhadap rakyatnya, ya, seorang pimpinan terhadap tentaranya, seorang yang memutuskan sebuah perkara-perkara yang melibatkan banyak orang, sehingga membutuhkan ahlur ra'yi, yaitu orang yang punya pendapat, ahlu as-salah, orang-orang yang punya kesalehan, orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk diminta nasihat di dalam hal ini. Juga mungkin berkaitan dengan musyawarah usariyah, ya, musyawarah yang berkaitan dengan keluarga. Sebuah kehidupan di dalam keluarga melibatkan ayah, ibu, ya, abah, ummah, kemudian melibatkan anak-anak. Dalam beberapa hal kita sering menyebutnya sebagai musyawarah. Nah, yang kita maksudkan pun sebenarnya secara umum adalah dari musyawarah yang kecil sampai musyawarah yang besar. Urusan-urusan yang kita anggap mungkin sepele, ya, berkaitan dengan hal-hal yang kecil di rumah kita, atau berkaitan mungkin dengan keputusan-keputusan tertentu yang lingkupnya adalah keluarga, atau bahkan yang sampai kepada permasalahan yang berkaitan dengan umat, ya. Antara seorang bapak dengan seorang anak itu ada hubungan yang seringkali membutuhkan tukar pikiran. Mungkin anak di masa kecil, ya, berbeda dengan anak yang sudah remaja, berbeda dengan anak yang sudah dewasa, ya. Nah, merujuk kepada kitab Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan sedikit saja tentang masalah musyawarah ini, tetapi beliau membuat sebuah judul khusus atau subjudul yang berkaitan dengan musyawarah ini. Dan memang itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bahkan oleh para nabi. Dan beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau justru berkaitan dengan musyawarah atau mengajak untuk memutuskan bersama sebuah perkara atau mempertimbangkan sebuah perkara yang terjadi pada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam bersama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya. Kita tahu di dalam cerita baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Daud mempunyai putra seorang Nabi juga, yaitu Nabi Sulaiman. Ya, perjalanan Nabi Daud sangat luar biasa. Demikian juga dengan perjalanan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, Allah berikan kepada beliau sebuah kekuasaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, dalam beberapa perkara ternyata Daud alaihissalatu wassalam
yang mempunyai putra Sulaiman yang juga sudah dewasa dan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, mengajak untuk bermusyawarah dalam beberapa kasus sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah kasus tentang seorang yang menggembala kambingnya pada waktu petang atau pada waktu malam sehingga merusak kebun orang. Ya. Kasus yang lain misalnya adalah tentang dua orang wanita kakak adik yang berselisih tentang bayinya, ya, karena masing-masing mempunyai bayi. Dan salah satu di antara bayi itu terbawa oleh seekor binatang serigala, maka ada perselisihan di antara keduanya. Ya. Bayi yang tertinggal itu apakah bayi milik saudara perempuannya yang kecil atau kakaknya. Ya. Ini di antara beberapa kasus yang kemudian terjadilah musyawarah ya, antara Nabiullah Dawud dan Nabiullah Sulaiman, ya, menurut penjelasan para ulama. Secara zahir ayat ataupun hadis bahwa Nabi Dawud memberikan sebuah keputusan, kemudian Nabi Sulaiman memberikan sebuah keputusan yang lain. Beberapa syarih al-hadis yang menjelaskan tentang hadis ini bahwa itu tidak terjadi begitu saja. Bisa jadi itu adalah terjadi berdasarkan kehendak Nabiullah Dawud, ya. Apalagi jika dipandang bahwa yang saat itu masih mempunyai kekuasaan adalah Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Alhasil Syekh Mustafa membawakan cerita tentang Nabiullah Dawud dan Nabiullah Sulaiman dan mengambil sisi musyawarah antara seorang ayah dengan seorang anak. Ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh memang tidak membahas secara panjang dalam masalah ini, tetapi prinsip syura, prinsip musyawarah itu adalah prinsip yang ada di dalam Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amruhum syura bainahum. Demikian juga tentang permasalahan keluarga. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebagai pimpinan ataupun sebagai kepala keluarga ataupun sebagai mertua, ya, banyak melakukan perkara-perkara yang dibicarakan bersama untuk hal-hal yang memang bisa untuk dibicarakan bersama. Tentu dalam keputusan-keputusan, apabila membutuhkan sebuah keputusan, maka yang mempunyai wewenang, ya, dalam hal Rasulullah SAW, beliau yang mempunyai wewenang memutuskan, maka Rasulullah SAW memutuskan. Untuk itu saya berikan beberapa hadis dari riwayat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang menguatkan akan pentingnya permasalahan syura ini. Ya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ada di dalam Musnad Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma ra'aitu ahadan qattu kana aktsar masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ya, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bayangkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya. Dan bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat-sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka sangat menjaga adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sikap, kemudian adab bicara, bahkan adab pandangan. Mereka melakukan sesuatu yang memang merupakan hak Rasulullah SAW, ya, yang diceritakan oleh
riwayat Abu Sufyan tentang persaksian Heraklius ya tentang seorang nabi ya, bagaimana seorang nabi itu dihormati kemudian diagungkan oleh sahabat-sahabatnya, dan Abu Sufyan mengiyakan tentang apa yang dikatakan oleh Heraklius. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dikatakan adalah orang yang paling banyak bermusyawarah ya, dalam berbagai hal ya. Dalam peperangan kita tahu ya berapa kali Rasulullah SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam berbagai peperangan mengajak musyawarah para sahabat, dalam perang Tabuk ya. Kemudian dalam beberapa perkara keputusan mengajak musyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar ya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dalam kasus berita bohong dari orang-orang munafik ya, tentang Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian mencuat isu itu sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi seperti kita tahu dalam kejadian haditsul ifki, berita bohong dari orang-orang munafik. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah ya, orang-orang mengajak musyawarah Ali bin Abi Thalib, mengajak musyawarah banyak orang ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa pada kisah-kisah tersebut ya diambil sebuah pelajaran bahwa seorang yang lebih utama boleh bermusyawarah dengan orang yang tidak lebih utama ya, al-fadil ya, bermusyawarah dengan al-mafdzul ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan banyak orang ya, dalam masalah keluarga juga ya. Oleh karenanya benar sekali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bermusyawarah, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam hadis ini. Pensifatan beliau adalah pensifatan apa yang memang terjadi pada diri Rasulullah SAW, dan sahabat lebih tahu tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan siapapun. Kemudian yang kedua juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Tirmidzi, al-mustasyaru mu'taman ya, seorang yang diajak untuk bermusyawarah itu maka dia itu mu'taman. Mu'taman itu sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tibbi rahimahullahu taala, artinya adalah dia berusaha untuk ya memberikan sesuatu dengan pertimbangan yang memang benar-benar matang, yang benar-benar baik, ikhlas ya, tidak menyembunyikan sesuatu untuk maslahat orang yang mengajak untuk bermusyawarah ya. Fa idza stansahaka fansahhu atau fansahlahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Jadi mu'taman ya. Banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini dan para ulama hadis juga menyebutkan riwayat-riwayat yang bahkan di dalam bab mereka memang ditulis bab yang berkaitan dengan musyawarah ini ya. Seperti misalnya dalam kitab Nailul Awtar disebutkan bab majaa fi musyawarati al-imam al-Jaisi. Ini bab yang menjelaskan tentang musyawarah seorang pemimpin kepada pasukannya dan seterusnya. Nah, selain itu kita perlu mengetahui bahwa ternyata untuk hal yang sangat lumrah itu terjadi, yaitu musyawarah antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya. Dalam sejarah para nabi kita mendapatkan contoh yang banyak sekali ya. Contoh lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, dalam beberapa arahan tidak menggunakan arahan yang merupakan instruksi
atau yang merupakan sesuatu yang sudah harus dilaksanakan, akan tapi menggunakan ungkapan yang sifatnya adalah dialog dan terjadi tanya jawab, ya. Bahkan dalam perkara yang sangat besar yang menjadikan mabda ataupun dalil ataupun cerita untuk syariat yang sangat besar, yaitu syariat berkorban. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada putranya Ismail, "Ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni adba'uka fangdur madza tara." Wahai putraku, sungguh aku melihat di dalam mimpi, yaitu wahyu bagi seorang nabi, ya, bahwa aku menyembelihmu, ya. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut, ya. Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Perkara yang sangat besar terjadi dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan kata-kata itu, dan tentu tarbiyah Nabiullah Ibrahim adalah tarbiyah yang mutakamilah pada Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi sisi ini, sisi dialog yang dilakukan adalah merupakan salah satu dari hal yang menjadikan tarbiyah itu mutakamilah, bahwa itu terjadi. Dan sebuah musyawarah keluarga dimulai dari semenjak kecil, artinya menyiapkan anak-anak, ya. Memang ketika besar biasanya orang tuanya sudah mulai lanjut usia dan anaknya sudah mulai dewasa dan sudah mulai berpikir. Jika itu tidak dibiasakan semenjak kecil, tentu akan menjadi problem, ya. Bisa jadi ya sikap-sikap yang kurang komunikatif dari anak, sikap-sikap yang mungkin malah waliyadzubillah tidak menempatkan posisi orang tua pada tempatnya, bahkan mungkin berubah yang bisa jadi orang tuanya terkesan otoriter dalam keluarga, agar bergantian dalam satu masa bahwa anaknya yang otoriter terhadap bahkan waliyadzubillah orang tuanya. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam masalah tarbiyah. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga menjadi contoh buat kita. Artinya bahwa hal tersebut perlu dibangun semenjak kecil. Emosional yang ada pada diri seorang anak dari masa ke masa, bahkan dari sejak dalam kandungan, kemudian menjadi seorang bayi yang terlahir, kemudian tumbuh menjadi seorang anak kecil, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya adalah merupakan tahapan-tahapan yang selalu harus mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga kelak ketika dewasa dalam tema mengajak anak bermusyawarah, maka dia sudah menjadi ahlu asyura, menjadi orang yang memang pas, memang pantas, memang bisa untuk diajak musyawarah. Dan kita lihat pemirsa yang dirahmati Allah, ya, penanaman para sahabat ridwanu alaihim ajmain untuk mengkondisikan emosional atau menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak-anak, yang sesungguhnya itu adalah penyiapan emosional dan penyiapan mental anak di masa depan. Satu riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, "Ma ra'aitu ahadan kana arham bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala kana Ibrahimu mustarzi'an, ya, atau mustardza'an lahu, ya, fi awali Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita fayakhudhuhu fayuqabbiluhu thumma yarji'. Ya, rawahu Muslim. Ya. Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam ungkapan Anas radhiyallahu taala an, aku tidak melihat orang yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Dahulu Ibrahim, yani Ibrahim putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipersusukan di bagian atas di kota Madinah, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya seringkali menuju ke sana, kami bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul SAW masuk rumah, kemudian mengambilnya, kemudian menciumnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kasih sayangnya semenjak anak itu kecil, karena kasih sayang ini akan mempengaruhi kejiwaan anak. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam salah satu faedahnya di dalam syarah Muslim, wa fihi fadilatu rahmah al-iyal wal atfal, ya, wa taqbilihim. Ya. Pada kisah tersebut ada sebuah pelajaran, yaitu keutamaan untuk menyayangi keluarga, ya, untuk menyayangi anak-anak, ya, dan keutamaan mencium mereka, ya, sebagai salah satu indikator penting di dalam kasih sayang. Kita tahu hadis Aqra Ibnu Habis dalam hal ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi, barang siapa yang tidak sayang maka dia tidak akan disayangi. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam hal ini. Beliau menyebutkan berkaitan dengan hadis ini, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas minal jafai wal ghilbah, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, yang bersikap kasar, ya, tidak lembut kepada anaknya, binisbah li sibyan, fatajiduhu la yumakkinu sibyanahu min an yahdura ila majlisihi, ya, kata Syekh, ya. Maka engkau akan dapatkan bahwa orang tersebut tidak memberikan pijakan tempat, tidak memberikan dorongan agar anak-anaknya bisa hadir ke dalam majelisnya, ya, karena sikap kasar dan kerasnya itu, ya. Wala yumakkinu sabiyahu an yatluba minhu syai'a, dan tidak pula memberikan kesempatan kepada anaknya, ya, untuk bisa meminta sesuatu darinya, karena sudah terjadi jarak antara orang tua dengan anak karena sikap kasar dan sikap kerasnya itu. Kemudian saya juga melanjutkan, wa idza ra'ahu 'indar rijal intaharu. Mungkin, ya, orang tersebut, ya, atau orang tersebut kalau melihat anaknya sedang bersama orang-orang yang lebih tua, dewasa, ya, maka dia akan menghargainya, ya. Kata Syekh, fahadha khilafus sunnah wa khilafur rahmah. Maka ini bertentangan dengan sunnah, dan ini juga bertentangan dengan rahmah, ya. Kita ambil poin yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tadi, bahwa sikap kasarnya, sikap kerasnya yang bertentangan dengan kasih sayang itu menjadikan apa? Pertama, anak itu enggan untuk bersama di dalam majelisnya. Kemudian anak itu juga enggan untuk meminta sesuatu, ya. Kemudian anak itu mungkin juga ketika salah akan dibentak, akan mendapatkan perlakuan yang tidak dimaknai sebagai sebuah kasih sayang oleh anaknya. Nah, jarak ini tentunya adalah sesuatu yang problem saat itu, dan bisa jadi akan menjadi problem di saat anak itu sudah menginjak dewasa, karena tidak sering terjadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbangun antara orang tua dan anak, ya, sehingga makna musyawarah tadi akan semakin jauh, ya, karena musyawarah tidak dibangun seperti itu. Bahkan musyawarah dibangun tadi dalam hadisul ifki, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mau atau dengan keutamaan beliau alaihi salatu wassalam, ya, mengajak musyawarah orang-orang yang
menurut kita ya kan Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul. Ya, mungkin orang awam akan mengatakan kok masih bermusyawarah sama yang lain. Nah, itulah di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa yang membutuhkan pandangan orang lain juga untuk mengajari umat ini betapa pentingnya masalah ini dan bagaimana memposisikan di dalam masalah musyawarah itu. Kita lihat lagi pemirsa yang dirahmati Allah, penyiapan di masa Rasul SAW, di masa para sahabat tentang emosi anak, perasaan anak sehingga dirinya itu merasa eksis, merasa dibutuhkan, merasa bahwa dirinya mempunyai sesuatu yang kemudian dia bisa berikan kepada orang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Rahul Bukhari. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku, ya. Sebagian syarih hadis menyebutkan bahwa usia Abdullah bin Abbas saat itu adalah usia gulam mumayyiz, ya. Anak-anak yang belum balik masih mumayyiz. Dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma ya Allah alimhu alkitab, ajarkanlah kepadanya kitab Al-Quran. Ya. Kita lihat salah satu faedah yang diambil dari riwayat ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini. Ya. Jawazu ihtidhanis sabiyil qarib ala sabili asyafaqati, ya. Dibolehkan memeluk anak kecil al-qarib dari kerabatnya ala sabili asyafaqah, ya, yaitu menunjukkan kasih sayang, syafaqah, ya. Dan kita tahu bahwa kehangatan seorang anak di pelukan orang tua itu mempengaruhi psikis anak, bahkan itu dimulai semenjak kecil, ya, semenjak bayi, bagaimana seorang bayi menyusu pada ibunya. Dalam Islam yang paling baik adalah haulaini kamilain, liman arada an yutimma ar-radha'ah, ya. Maka kehangatan yang seperti itu berlanjut ketika dia sudah makan sendiri, sudah minum sendiri, dan terus, ya, berlanjut bahkan hingga dewasa, ya, hingga dewasa. Kemudian kita tahu juga dalam hal ini sebuah kejadian atau beberapa kejadian bahkan, ya, baik berkaitan dengan Abdullah ibnu Abbas atau berkaitan dengan Abdullah ibnu Umar yang jika kita tarik hubungannya maka berkaitan dengan bagaimana semuanya itu adalah bagian dari tarbiyah dan penyiapan untuk hal-hal yang lebih besar di masa dewasanya. Contoh hadis yang sudah pernah kita bahas yaitu Abdullah ibnu Umar ketika menceritakan kepada Umar bahwa di majelis Rasul ketika ada pertanyaan tentang pohon yang merupakan permisalan seorang mukmin, sebenarnya dia tahu tapi dia tidak menjawab. Kemudian cerita kepada Umar radhiyallahu taala anhu, Umar berkata kepada Abdullah ibnu Umar, la in qultaha ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Kalau kau tadi bicara itu lebih aku suka, ya, dari ini dan itu. Itu adalah dorongan seorang bapak kepada anak untuk bisa bicara, ya, untuk mewujudkan apa yang ada di dalam hatinya. Juga Abdullah ibnu Abbas juga bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah kita bahas bagaimana Umar, ya, mengajak Abdullah ibnu Abbas pada majelis Suyukh Badr, ya. Nah, majelisnya para senior di kalangan para sahabat yang menyaksikan perang Badar, padahal Abdullah bin Abbas masih sangat belia, ya. Kemudian mulailah Umar bertanya kepada para sahabat kibar
tentang tafsir ayat idza jaa nasrullah, ya. Ternyata tafsir yang ada pada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itulah yang diketahui oleh Umar, dan itulah yang diperoleh ya dari didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani seorang anak kecil yang dengan adab yang dijaga di hadapan para senior di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita melihat bahwa ini terjadi di kalangan para sahabat, bagaimana anak-anak itu diajak komunikasi dari masa ke masa dan terus berkembang, ya, terus berkembang. Apalagi kelak dia akan sangat dibutuhkan pendapatnya, kelak dia akan sangat dibutuhkan pertimbangannya. Dia butuh keterampilan untuk itu, dan dia butuh ilmu untuk itu, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, ada di dalam Jami' Bayanul Ilmi, ya, al-ilmu khazanatun wa miftahuha al-mas'alatu. Ilmu itu adalah khazanah, ya, tempat penyimpanan, ya, semacam lemari, ya. Dan pembukanya miftahuha adalah al-mas'alah, yaitu bertanya. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga itu yang dilakukan, ya. Beliau mengatakan kuntu bahastu anil mas'alati wa tatabba'tu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku banyak bertanya, ya, dan menelusuri para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sahabat muda, ya, dan para sahabat-sahabat senior yang sudah memiliki ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat bagi beliau untuk menimba sebanyak-banyaknya ilmu, ya. Demikian juga ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa penting untuk dilatih berbicara dan bertanya, ya. Ya, ini sebuah cerita yang juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, di dalam kitab beliau, yaitu bahwasanya Muawiyah bin Abu Sufyan bertemu dengan seorang yang namanya Daglan, ya, ya, atau Dagfalan, ya. Ya, bukan Dagl, ya, Dagfalan, ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan orang ini dan bertanya tentang beberapa hal, bertanya tentang al-Arabiyah, bertanya tentang ansab al-Arab, bertanya tentang an-nujum, maka semuanya dijawab dengan baik. Yang membuat Muawiyah bertanya, ya, min aina hafidta hadza, dari mana engkau menghafalkan ini semuanya, karena terlihat dia alim, dia mengetahui banyak hal. Maka dijawab bi qalbin aqul wa lisanin sa'ul, ya, dengan hati yang cerdas, yang berfikir, dan lisan yang selalu bertanya, ya, bertanya tentang ilmu, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Satu lagi yang ingin saya bawakan yang memperkuat akan hal ini, sebelum kita kembali kepada kisah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di dalam kitab beliau, bahwa Abdullah ibnu Umar sendiri kemudian mempunyai anak, di antaranya adalah Salim, yakni Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, ya. Dan kita tahu bahwasanya Salim juga seorang yang faqih, ya. Dalam sebuah cerita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ibnu Abdul Bar, diceritakan tentang sebuah kejadian, dan kitab tersebut yang mengambil tema tentang bolehnya seorang anak kecil atau yang lebih muda berfatwa di hadapan yang lebih tua, ya, berfatwa di hadapan yang lebih tua dengan izinnya. Apalagi yang orang tuanya misalnya memang
membiarkannya dan membenarkannya atau mengoreksinya jika perlu dikoreksi. Jadi sebuah cerita tentang Salim ibnu Abdullah ibnu Umar. Ya, beliau ceritakan sendiri. Yaitu pada masa Al-Hajjaj, ya, beliau bersama bapaknya, bersama Abdullah ibnu Umar. Ya. Marwan ibnu Abdul Malik memerintahkan kepada Hajjaj untuk tidak menselisihi Abdullah bin Umar dalam perkara haji. Ya. Maka itu pula yang dilakukan, dan Abdullah ibnu Umar datang kepada Hajjaj dan memberikan nasihat tentang perkara yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara haji. Yang saya mau ceritakan adalah perkataan Salim, karena Salim adalah putra Abdullah ibnu Umar. Salim mengatakan fasara baini wa baina abi, maka Hajjaj itu berjalan di antara aku dan bapakku. Ya. Kemudian Salim mengatakan kepada Hajjaj, in kunta turidu an tusiba as-sunnata, kalau kamu ingin bahwa engkau melakukan manasik haji ini sesuai dengan sunnah, fa'aqsiri al-khutbata wa'ajil al-wukuf, ya, maka pendekkanlah khutbahnya dan segeralah untuk berwukuf. Ya. Maka Hajjaj mendengar apa yang dikatakan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, melihat kepada Abdullah bin Umar, yakni seakan-akan menanyakan, benar nggak ini yang dikatakan oleh Salim, ya. Maka Abdullah bin Umar ya mendengar saja apa yang dikatakan oleh Salim dan pada akhirnya mengatakan shadaq, apa yang dikatakannya itu adalah benar. Nah, pada cerita ini kita juga mengambil sebuah pelajaran tentang bab tadi, ya, bab bahwa dibiarkan dia untuk berbicara tentu dengan bimbingan ayahandanya, dengan bimbingan orang yang lebih mengerti, lebih berpengalaman dan lebih menguasai tentang ilmu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kita akan kembali kepada sebuah tulisan yang dibawakan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala di dalam buku beliau Tarbiyatul Abna ini, yaitu tentang cerita tadi, ya, cerita Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam dengan Nabi Sulaiman putranya. Ya. Sedikit mengulas bahwa cerita yang pertama yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi, ya, dan Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan hukum tentang masalah yang berkaitan dengan peristiwa al-harth, yaitu tempat cocok tanam. Ya. Ceritanya adalah seorang yang mengembala kambing di waktu malam, ya, kemudian merusak tanaman orang. Ya. Ketika kemudian kasus itu dibawa kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud memutuskan agar, ya, kambing itu dijadikan sebagai biaya ganti rugi atas tanaman-tanaman yang dirusak, ya. Karena si pengembala kambing teledor di dalam melakukan pengembalaannya, ya, di petang hari atau malam hari, kemudian merusak tanaman orang, ya. Kemudian ketika kasus ini dibawakan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mempunyai sebuah keputusan yang lain, yaitu bahwasanya Nabi Sulaiman mengatakan biarkan kambing itu berada di pemilik kebun, ya, tetapi hanya untuk manfaat, tidak sebagai ganti rugi. Sementara si pemilik kambing-kambing ini diberikan sanksi untuk memperbaiki kebun itu sampai selesai, ya.
Di saat memperbaiki sampai selesai yang membutuhkan waktu, maka selama waktu tersebut si pemilik kebun bisa memanfaatkan susu kambingnya, ya. Sampai kalau sudah kembali selesai tanaman-tanaman itu seperti sebelumnya, maka kambing itu dikembalikan kepada pemilik kambing. Ya, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang lebih. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Ya, kami berikan pemahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman, dan semuanya kami berikan kepada Daud dan Sulaiman hikmah dan juga ilmu. Peristiwa yang kedua adalah kaitannya dengan tadi, ya, dua orang perempuan yang masing-masing bawa bayi, kakak adik, ya, dua perempuan ini. Kemudian salah satu dari bayi itu dibawa oleh seekor serigala, sehingga berebutlah pada bayi yang satu, ya. Dan ketika kemudian dibawa kasusnya kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, diputuskan bahwa anak itu adalah milik yang besar, ya, kakaknya atau yang besar. Ya, ada beberapa penjelasan dari para syarih hadis dalam masalah ini. Sementara kemudian dibawa kasus tersebut kepada Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa ambillah untukku sebilah pisau, ya. Dia berkata kepada salah satu di antara orang yang di dekatnya. Kemudian Nabi Sulaiman, biar aku potong anak ini, ya. Disitulah si saudara perempuan yang kecil, adiknya, berteriak dengan mengatakan, wallahi jangan, ya, biarlah dia dia memang punya kakak, dia katakan seperti itu. Sebenarnya ini adalah hilah yang dilakukan oleh seorang qadhi, ya, dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dalam memberikan qada, keputusan ini. Dari sikap itu justru dia mengetahui, justru adiknya yang sangat sayang kepada anak ini membuktikan bahwa sesungguhnya anak itu benar-benar punya adiknya. Maka diberikanlah anak tersebut kepada adiknya, berbeda dengan keputusan Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Nah, saya tadi katakan bahwa sepintas kita memahami begitu, dan para syarih hadis menjelaskan tentang kejadian ini. Di antara poin yang kaitannya dengan tema kita adalah bahwa itu tidak terjadi begitu saja. Tentu terjadi pengambilan hukum oleh Sulaiman atas kehendak bapaknya, ya, yaitu Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Atau Nabi Daud, ya, mengajak bertukar pikiran, ya, bermusyawarah di dalam kasus ini, ya. Atau Nabi Sulaiman beristihad, kemudian menyampaikan istihadnya itu kepada bapaknya, dan kemudian diputuskan seperti itu, ya. Dari poin inilah bahwa itu adalah musyawarah, ya. Dan musyawarah itu dilakukan setelah anak memang mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan untuk itu. Dan apabila ternyata musyawarah itu diperlukan untuk hal yang besar seperti itu, tentu saja dimulai sejak kecil. Sehingga pada perkara-perkara apa saja anak-anak sering diajak bicara, sering berkomunikasi, khususnya dalam rangka pendidikan, ya. Dan apabila kesulitan memutuskan atau salah memutuskan, tentu disinilah peran orang tua untuk mengarahkan dan membenarkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, ya, poin ini insya Allah yang kita anggap perlu untuk kita sampaikan pada tema kita, tema kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, barakah, dan manfaat kepada kita semuanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembali ke studio Ahsan TV. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Nafi Zainuddin LC hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang
materi mengajak anak untuk bermusyawarah. Taib, selanjutnya pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya seputar materi kita pada kesempatan pagi hari ini dapat bergabung bersama kami melalui layanan telepon 0811 900 7912, atau pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya melalui pesan singkat WhatsApp juga dapat menghubungi kami di nomor 0811 900 7913. Namun Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan pemirsa, mungkin ini ada pertanyaan pribadi dari Ana Ustadz. Tentunya dalam berdiskusi Ustadz bersama anak, kita menyampaikan komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi kalimat larangan Ustadz, atau kalimat larangan seperti itu. Bagaimana kalimat larangan yang baik Ustadz untuk anak Ustadz? Iya. Ya, sebagian alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Bahwa sebagian ahli atau pemerhati pendidikan melarang kita untuk mengatakan jangan atau tidak menggunakan kata larangan-larangan. Tetapi waqi' Al-Quran bahwa faktanya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan itu tetap dipakai. Tetapi yang juga perlu kita sampaikan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara banyak dan dalam kasus yang tidak sedikit memotivasi anak dengan berbagai motivasi. Jadi larangan ditempatkan pada tempatnya, ya, dan tidak menjadi sesuatu yang dominan. Karena syariat juga ada perintah, ada larangan, ada yang bentuknya memang istilahnya lakukanlah, ada yang bentuknya memang jangan lakukan, ya. Berarti ada kata-kata tersebut. Nah, untuk anak-anak motivasi-motivasi itu lebih banyak diberikan kepada mereka. Maka perintahkanlah mereka untuk sholat, ya. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah yang di dekatmu, dan makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku lakukan, untuk sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tidak lakukan begini, kenapa engkau tidak tinggalkan ini. Nah, itu yang kita fahami dari banyak riwayat yang memotivasi anak-anak, ya. Dalam beberapa perkara tentu ada larangan, dan pada waktunya larangan-larangan itu juga akan berfungsi pada posisi yang insyaallah taala penting, ya, karena memang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada intinya ada kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, dan kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, ya. Tetapi ungkapan-ungkapan itu memang bisa bermacam-macam. Misalnya Rasulullah SAW sendiri menggunakan ungkapan falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Hendaklah dia berkata yang benar atau, ya, diam misalnya. Jadi kembali kepada petunjuk-petunjuk itu, wallahu taala alam, ya, memotivasi itu lebih dikedepankan, ya. Tentu larangan itu juga akan dilakukan pada tempat yang tepat insyaallah taala, wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa Ahsan TV melalui pesan singkat WhatsApp. Ada Ummu Syafiq di Cikarang. Pertanyaannya, mengapa ada anak kecil yang pemikirannya lebih dewasa ketimbang anak kecil yang lain Ustaz? Apakah ini hasil bentuk pendidikan orang tuanya atau semata-mata fitrah dari Allah? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya.
Dijelaskan oleh para ulama bahwa akhlak itu memang ada dua, yaitu yang sifatnya adalah tabi'i dan yang sifatnya adalah muktasabi, ya. Tabi'i artinya memang dia diciptakan dalam kemampuan seperti itu dan dalam akhlak yang seperti itu, ya. Muktasab artinya adalah seseorang mengusahakan pada dirinya, ya. Yang muktasab itu diusahakan oleh diri sendiri atau dibantu, dididik, dimotivasi, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu adalah dengan belajar, ya. Rabbi zidni ilma, ya. Bahwasanya sesuatu yang kita dapatkan, baik ilmu, bahkan al-hilmu, bahkan as-sabru, ya, wal hilmu bitahallum was-sabru bitasabbur, ya, itu semuanya adalah kita usahakan, ya, dalam satu hal, ya. Tapi ada yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada seseorang, ya. Contohnya adalah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Asaj, ya, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh, ya. Engkau mempunyai dua perangai, dua akhlak yang baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Asad bertanya, ya Rasulullah, ahuma khuluqani jabalani Allahu alaihima am atakhallaqu bihima, ya. Wahai Rasulullah, apakah keduanya itu memang Allah berikan kepada diriku atau aku melakukannya sehingga aku bisa mendapatkan dua perangai itu, yaitu al-hilmu wal anatu, yaitu lembut dan bijaksana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal jabalakallahu alaihima, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan itu pada dirimu, ya. Jadi dari dua riwayat ini memang akhlak itu ada dua, dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau yang disusun oleh menantu beliau, ya, Syekh Khalid Al-Muslih, yaitu Makarimul Akhlak, ya. Nah, mana yang lebih utama, ya? Kalau secara umum bahwa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang lebih utama dari sisi tidak akan pernah berubah, ya. Artinya dia akan dalam keadaan baik karena memang sudah diciptakan pada dirinya beberapa akhlak yang baik, termasuk kemampuan tertentu. Tetapi ada yang muktasab tadi, ya, dari sisi seseorang mengusahakan pada dirinya, kemudian memperbaiki dirinya, maka disitulah ada nilai-nilai pahala di mana dia berusaha untuk menjadi baik, dan disitulah perjuangan dia untuk kemudian menjadikan dirinya atau menjadikan orang lain pada sebuah, ya, tarbiyah tertentu yang kemudian ada perubahan itu pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam. Jadi dua-duanya ada, yang ada kita syukuri, yang belum ada kita adakan, atau yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Syafiq di Cikarang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Sarah, Ustaz, di Karawang. Apa hukum mengajak anak yang belum mumayyiz, kayaknya, sholat ke masjid, Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Mumayyiz artinya dia memang sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, ya. Dan pada usia mendekati balik, ya, itu mumayyiz, ya, biasanya gitu. Dia sudah tahu, bahkan imamahnya juga sudah sah, ya. Nah, memang ada
nasihat dari para ulama, ya, kaitannya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya tentang adab mengajak anak-anak ke masjid, ya. Apabila membuat gaduh, mengganggu kekhusyukan, ya, dan seterusnya, maka apabila belum bisa dikendalikan, jangan dulu diajak ke masjid. Bukan berarti kita terlarang secara mutlak, karena diajak ke masjid dalam rangka pendidikan, itulah yang dikehendaki. Sehingga dia perlu diberitahu sebelum dia diajak ke masjid, ya, tentang misalnya, ya, bahwa di masjid itu nanti kita sholat itu begini, ya, kita nggak boleh rame sendiri, kita nggak boleh ngobrol sendiri, gitu. Ya, itu diantara tips atau apa yang bisa kita lakukan sebelum kita mengajaknya ke masjid. Prakteknya di zaman Rasulullah SAW, misalnya Rasulullah SAW, ya, memendekkan bacaan sholat karena ada anak kecil, ya, yang menangis, ya. Khawatir kalau ibunya tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW pendekkan, ya. Demikian juga dengan istilah gulam, ya, yang gulam itu dalam istilah syariah itu sebuah masa kadang-kadang dipakai untuk dewasa, kadang-kadang, tapi kebanyakannya fatrah gulamiyah ini adalah masa-masa, ya, sebelum balik, ya, dan ada Hasan, ada Husain, ya, di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya yang paling penting, Allah Taala alam, adalah kembali kepada bagaimana kita menyiapkan itu, dan yang kedua, apabila seseorang ternyata membawa anaknya yang kemudian berada di masjid mengganggu, maka dia harus lebih menyiapkan kapan dia harus membawa kembali. Demikian juga dengan imam dan juga para jamaah harus mengetahui bahwa insya Allah orang-orang yang membawa anak-anak ke masjid ini mempunyai niat yang baik, niat yang benar, dan rahmat kepada anak-anak dengan masjid, namun perlu adanya adab-adab yang dijaga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Abu Sarah tadi yang ada di Karawang. Baik, qadarullah wa masyafal, karena waktu yang sudah terbatas dan sudah mendekati jam 8 lewat Ustaz, ya. Maka pertanyaan Abu Sarah tadi merupakan pertanyaan terakhir, dan kita mengakhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri kajian kita, mungkin kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam atau penutup, Ustaz. Baik. Sebagai ikhtitam, sebuah perkataan dari seorang penulis, ya, berkaitan dengan kisah Nabiullah Sulaiman dan Nabi Daud, ya. Beliau mengatakan, al-fatanatu wal fiqhu la tata'allaq bis-sinni, fas-saghiru qad yafqah wa yudrik ma la yudrikuhu al-kabir, ya. Ya, kecerdasan dan pemahaman itu seringkali juga tidak selalu berkaitan dengan usia. Bisa jadi yang usianya lebih muda itu lebih faham dan lebih faqih, dan insya Allah kita juga melihat, ya, dengan baik hal tersebut, ya. Oleh karenanya kejadian yang terjadi pada peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya untuk sisi ini, yaitu mengajak musyawarah anak atau membiasakan anak untuk nantinya bisa diajak bermusyawarah dalam berbagai perkara yang penting. Wallahu ta'ala alam. Itu sebagai penutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustadz yang sudah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita dapatkan dari materi kita hari ini dapat kita amalkan, ya, untuk anak-anak kita, dan juga mungkin pada para tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah juga dapat diamalkan untuk siswa-siswanya. Dan kami ucapkan juga barakallahu fikum pada para pemirsa Ahsan TV dan juga kepada para penanya
Kami dari segenap kru Ahsan TV yang bertugas pada hari ini memohon maaf jika terjadi kesalahan selama kajian ini berlangsung. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.